Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi akan menyampaikan sejumlah fakta dalam agenda pembuktian di persidangan. Kuasa hukum Eliezer akan mencocokkan kesaksian terkait pemberian uang pasca penembakan Yosua hingga 3 penembak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan teman-teman. Keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuaikah dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, dan cocokkan dengan kesaksian yang lainnya. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya teman-teman. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang ialah mendengarkan belasan saksi yang sudah dihadirkan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer. Apa saja keterangan yang terungkap dalam persidangan kali ini? Soza Hutapea akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita sapa, selamat siang Soza. Soza, seperti apa situasi terkini di sidang kedua dengan terdakwa Richard Eliezer ini? Baik, untuk situasi terkini dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa Anda lihat dari layar kaca bahwa saat ini untuk para kuasa hukum dan juga dari jaksa penuntut umum mulai memasuki ruang sidang, tetapi untuk terdakwa Richard Eliezer dan juga saksi serta majelis hakim belum memasuki ruang sidang. Memang tadi sebelumnya sempat dilakukan skor sementara sejak pukul 12.15 dan akan dibuka lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun ini sudah lewat 4 menit dan kita akan menanti jam berapa sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini akan dilakukan kembali. Selain Kamarudin Simanjuntak yang merupakan saksi pertama dalam sidang hari ini, masih ada 11 orang lagi saksi. Di antaranya ada Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Yosua Huta Barat, kemudian ada ibunya Rosti Simanjuntak, kemudian kakak dan adiknya, serta juga ada kekasih serta paman dan juga tante dari korban yaitu Yosua Huta Barat. Tadi kita sudah menyimak Valen dan juga pemirsa bahwa sepanjang sesi pertama pemeriksaan keterangan terhadap Kamarudin Simanjuntak ada sejumlah hal yang disampaikan, di antaranya terkait dengan pengetahuan Kamarudin Simanjuntak mengenai awal mula kasus ini hingga akhirnya dia terlibat untuk melakukan investigasi mandiri bersama timnya, dan juga yang paling penting kami mencatat bahwa informasi-informasi yang disampaikan ini ternyata banyak juga yang sudah dibenarkan oleh terdakwa, dan ada juga penyampaian bukti berupa foto dan itu tadi dilakukan di depan muka sidang. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah semua keterangan ini tidak dilampirkan dengan bukti-bukti, dikarenakan informasi ini diterima oleh Kamarudin Simanjuntak melalui informasi yang sifatnya intelijen alias rahasia dari sejumlah informan yang jumlahnya ternyata lebih dari 10 orang. 10 orang informan ini berasal dari berbagai latar belakang, seperti masih ada yang bekerja di institusi terkait, kemudian ada juga dari badan intelijen dan juga para pensiunan. Dan dari hasil informasi yang dikumpulkan inilah disusun suatu laporan dari hasil investigasi, dan mereka meyakini ini bukan tembak-menembak tetapi pembunuhan berencana dan juga mengarah ke obstruction of justice. Dan saat ini kami mendengar sidang di dalam sudah kembali dimulai dan majelis hakim sudah mulai mengatakan bahwa sesaat lagi akan kembali dimulai dan diminta untuk para pihak kembali bersiap di posisinya untuk mendengarkan keterangan saksi kembali. Valen. Soza, apakah ada keterangan baru yang diungkap para saksi di persidangan kali ini?
Valen, karena sejauh ini hanya ada satu saksi yang baru menjalani pemeriksaan dan itu pun belum selesai, jadi belum ada keterangan ataupun fakta baru yang terungkap dalam sidang, masih hanya seputar pengetahuan dari Kamarudin Simanjuntak. Tetapi tadi pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak ini diberikan tanggapan oleh Roni Talapesi yang merupakan kuasa hukum dari Eliezer, dan ia memberikan catatan ada dua hal setidaknya. Pertama, mengenai pemberian uang yang dijanjikan oleh FS dan juga PC, ini ternyata dijanjikan 2 hari setelah penembakan, dan kemudian catatan kedua mengenai jumlah orang yang menembak Yosua Huta Barat, di mana berdasarkan keterangan Kamarudin ini ada 3 orang, tetapi berdasarkan data dan juga keterangan yang disampaikan oleh Eliezer kepada tim kuasa hukumnya hanya ada 2 orang, dan terkait dengan hal ini pun nantinya akan dibuktikan dalam sidang dengan agenda pembuktian setelah saksi dan ahli selesai dilakukan pemeriksaannya di sidang pengadilan. Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kita akan kembali memantau jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi dari pihak korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Lis Pratiwi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Lis Pratiwi, hingga siang ini sudah berapa saksi yang memberikan keterangan? Selamat siang Jason, sejak sidang dimulai pada sekitar pukul 9 pagi tadi, hingga kini 3 orang saksi telah dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sidang pertama atau saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan adalah kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Kamarudin Simanjuntak. Kemudian setelah sidang diskors hingga pukul 1 siang dilanjutkan dengan pemeriksaan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini langsung dibarengi atau bersamaan berada di ruang sidang utama, yakni adik dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Mahareza Rizky, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Tadi usai sidang dimulai kembali, pertanyaan atau permintaan keterangan kepada Mahareza Rizky ini sudah dilakukan, dan saat ini hakim atau pengadilan ini tengah meminta keterangan dari kekasih Brigadir Yosua. Ada sejumlah hal yang ditanyakan kepada Vera Mareta Simanjuntak ini, diantaranya tadi pertanyaan pertama adalah terkait kapan yang bersangkutan mengenal korban atau mengenal Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kemudian sudah berapa lama menjalin hubungan, dan apakah selama ini Brigadir Yosua ini setelah dipindahkan ke Jakarta sering bercerita tentang tugas-tugasnya sebagai ajudan dari keluarga Verdi Sambo. Menurut keterangan dari Vera Mareta Simanjuntak bahwa ia dan korban ini sudah kenal selama 8 tahun sejak dirinya masih SMA. Kemudian Brigadir Yosua ini merantau ke Jakarta atau pindah ke Jakarta sekitar tahun 2019 dan kemudian menjadi ajudan dari keluarga Verdi Sambo. Menurut keterangan dari Vera, selama bertugas di Jakarta termasuk menjadi ajudan Verdi Sambo, ini tidak banyak hal yang diceritakan atau curahan yang disampaikan oleh Brigadir J kepada kekasihnya tersebut. Namun pada bulan Juni 2022 atau sekitar 3 minggu sebelum terjadinya kasus penembakan pada awal Juli lalu, memang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini sempat mengeluhkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa dirinya sempat memiliki masalah. Hal ini diungkapkan pada tanggal 21 Juni 2022, dan bahkan sebelumnya sekitar 2 hari sebelum ia menyatakan ada masalah, tanggal 19 Juni tepatnya, ia meminta maaf kepada Vera Mareta Simanjuntak tersebut. Bahkan dalam percakapan sesaat sebelum ia meninggal dunia akibat dari penembakan tersebut, Brigadir Yosua ini sempat meminta untuk putus hubungan bersama dengan kekasihnya tersebut. Hal ini pun saat ini tengah dibahas dan disampaikan oleh Vera Mareta Simanjuntak saat memberi keterangan terkait dengan hubungannya dan juga masalah yang dimiliki oleh Brigadir Yosua sesaat sebelum kematiannya tersebut. Bahkan Vera ini menangis di persidangan, dan saat ini pengadilan masih terus meminta keterangan dari yang bersangkutan. Menurut keterangan dari Vera, selama menjalin hubungan, termasuk saat menjadi ajudan dari Verdi Sambo, ini kekasihnya tersebut yakni Brigadir Yosua tidak banyak bercerita atau mengeluhkan sesuatu. Bahkan ketika ia menyatakan atau menceritakan memiliki masalah, ketika ditanya balik oleh kekasihnya, ia pun tidak mau bercerita. Ia enggan menceritakan detail terkait dengan hal tersebut, termasuk alasan ia meminta putus dari Vera Mareta Simanjuntak.
Hal ini yang masih terus berupaya untuk digali keterangannya dari pihak pengadilan. Sementara sebelumnya untuk Mahareza Rizky yang merupakan adik dari Brigadir Yosua, ini sejumlah pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan hubungan karena Mahareza ini juga memiliki profesi sebagai seorang polisi yang bertugas di Yanma Polri. Ia dimintai keterangan sejauh mana pengetahuannya terkait dengan hubungan antara Brigadir Yosua Huta Barat bersama dengan keluarga Verdi Sambo termasuk Putri Chandrawati. Juga bagaimana kondisi jenazah ini saat tiba di Jambi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jason? Ya, Liz, poin penting apa dari keterangan saksi korban di persidangan hingga saat ini? Ya Jason, selain 2 orang saksi yang saat ini masih berada di persidangan dan juga masih terus digali keterangannya, tadi saksi pertama yakni kuasa hukum dari Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak sudah menyampaikan sejumlah hal. Ada hal menarik yang disampaikan dalam fakta persidangan yang diungkap pada hari ini. Di antaranya adalah Kamarudin menjelaskan bahwa sebenarnya menurut informasi yang dia dapatkan dari informan rahasia bahwa sebelum penembakan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini terlibat perselisihan yang diduga tersangkut dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Brigadir J bahwa Verdi Sambo ini memiliki wanita lain dan hal ini memicu pertengkaran di antara keduanya. Bahkan sebelum kejadian penembakan tersebut, pasangan suami istri ini disebutkan sudah pisah rumah, yakni Putri Chandrawati tinggal di Saguling, sementara Verdi Sambo tinggal di rumah lain yang berada di Jalan Bangka. Selain itu juga, menurut keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, bahwa sebenarnya ada 3 orang yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Padahal sebelumnya, dalam fakta persidangan pekan lalu ini disampaikan hanya ada 2 orang, yakni Barada Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Namun menurut Kamarudin Simanjuntak, sebenarnya Putri Chandrawati dari informasi yang ia dapat juga melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, tadi kuasa hukum dari Barada Eliezer mengkonfirmasi hal ini dan ia mengatakan bahwa dugaan Putri Chandrawati terlibat pula dalam penembakan tersebut ini masih akan didalami dan nantinya akan dilakukan investigasi untuk sidang pengujian atau sidang pembuktian yang akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Dan hingga saat ini kami masih terus mendengarkan keterangan dari saksi ketiga yang saat ini masih ditanyakan karena total ada 12 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini dan hingga pukul 2 siang ini baru memasuki saksi ketiga. Demikian Jason, kembali ke Anda di studio.